Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aryo Aji Manisama, K261AMF dengan matkul UAS Agama Islam dalam menerangkan kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Pandangan para ulama mengenai kriteria pemimpin yang baik seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan etika dalam konteks Islam. Misalnya, banyak ulama memberikan pedoman tentang sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Berikut adalah beberapa kriteria pemimpin yang baik menurut beberapa ulama Islam. 1. Ada takwa. Pemimpin seharusnya bertakwa kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. 2. Adil. Keadilan adalah nilai utama dalam Islam. Pemimpin seharusnya adil dalam mengambil keputusan dan perlakukan terhadap semua orang tanpa memihak pada satu kelompok tertentu. 3. Berilmu. Pemimpin harus memiliki pengetahuan yang memadai, terutama dalam bidang kepemimpinan, hukum Islam, dan masalah-masalah sosial. 4. Kesadaran. Pemimpin sebaiknya bersikap sederhana dan tidak sombong. Sikap rendah hati dan kebersahajan dianggap sebagai nilai positif. 5. Bijaksana. Pemimpin harus bijaksana dalam mengelola masalah-masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang tepat. Lalu 6. Kepemimpinan yang berdasarkan keadilan. Pemimpin harus memiliki dengan keadilan, mengutamakan kepentingan umum dan tidak melibatkan dari dalam korupsi. 7. Berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pemimpin seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 8. Kepemimpinan yang berdasarkan hikmah. Pemimpin diharapkan memiliki hikmah dalam berbicara dan bertindak, serta mampu menyelesaikan konflik kebijaksanaan. 9. Pemimpin yang melayani. Pemimpin yang baik adalah pelayan bagi masyarakat. Dia harus memahami dan merespon kebutuhan rakyat dengan tulus. 10. Empati dan perhatian. Pemimpin seharusnya memiliki empati terhadap penderitaan rakyat dan perhatian terhadap kebutuhan mereka. 11. Kesetiaan dan amanah. Pemimpin harus setia terhadap tanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. 12. Pendidikan dan pembinaan masyarakat. Pemimpin diharapkan turut aktif dalam mendirikan dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan pengetahuan umum. Lalu di sini ada menurut Abdul Razak Ahmad Sanuri dalam kitab Fiqhul Kalifati Watawaluha li tasbihi ashabati umami asli yakiyah. Pemimpin harus punya pengetahuan luas dalam persoalan geopolitik dan geoekonomi global. Pengetahuan ini membantu pemimpin dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat, menghadapi tantangan kompleks dengan lebih bijaksana, serta memperkuat peran suatu negara dalam kancah internasional. Dengan demikian, kata Abdul Razak Ahmad Sanuri dalam kitab Fiqhul Khalifah wa Tawaruhali Tasbihi Ashabiki Imasi Asli Yahkiyah, syarat pemimpin itu memiliki pengetahuan yang luas. Tidak cukup hanya menjadi seorang alim, tetapi ia harus menciptakan tingkat ijtihad dalam usul dan hukum secara bersamaan. Karena tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk menjaga keyakinan, menyelesaikan masalah, dan menjelaskan perselisihan. Ini ada hadisnya yang berbunyi, sebagian besar fuqaha mendapat bahwa khalifah harus memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Tidak cukup hanya menjadi seorang alim, tetapi pemimpin harus mencapai tingkat ijtihad atau kemampuan untuk mengeluarkan hukum dalam masalah asal dan cabang secara keseimbangan. 3. Sehat panca indera, baik pendengaran, penglihatan,
lidah, dan sebagainya. Keempat, tidak ada kekurangan dalam anggota tubuh yang menghalangi untuk bangun dan bergerak. Lalu ada menurut Yusuf Al-Qaradawi Al-Asy dalam buku Pemimpinan Islam. Kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam diantaranya seorang muslim, bersifat adil, amanah, hingga kuat dalam menegakkan tugas pemerintahan. Beberapa dalil nakli terkait kriteria pemimpin ideal dalam Islam seperti Ali Imran ayat 28, Al-Maidah ayat 51, An-Nisa ayat 58 sampai Al-Kautsar ayat 26. Pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti bimbingan atau tuntun. Pimpin mengandung dua makna hubungan terlibat, yakni pihak yang dipimpin umat dan orang non pemimpin atau imam. Orang yang memimpin dalam Islam juga dikenal sebagai khalifah, ulil amri, hingga sultan. Pemimpin dapat dimaknai sebagai seorang yang mampu mengaruhi atau menggerakkan pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Yusuf Al-Qaradawi Al-Asy dalam buku Pemimpinan Islam, kebijakan-kebijakan politik Rasulullah sebagai kepada negara dan kepada pemerintah, menuliskan pengertian pemimpinan menurut Sartre sebagai berikut. Seorang yang mempunyai lebih banyak pengaruh positif daripada anggota-anggota lain dalam suatu organisasi, seorang yang dipilih sebagai pemimpin oleh kelompok atau yang paling banyak memengaruhi dalam menentukan dan mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Lalu ada menurut ulama Ashahul wal Jannah, pemimpin itu laksana naungan Allah yang berada di bumi. Itu riwayat Imam Baihaqi di kitab Yu'ab al-Iman. Agung betul derajat seorang pemimpin dalam Islam, sampai dikatakan sebagai bayangan Allah di bumi. Alasannya, kata Imam Al-Suyuti dalam Al-Jamil Al-Fikir Jilid 496, karena pemimpin tempat umat mengeluh dan mengadu, pemimpin pula tempat orang yang lemah menuntut hak. Pun kepada pemimpin juga orang yang dizalimi mengadu nasib dari mereka yang berkuasa dan berkekuatan. Tugas berat yang diampuni seorang pemimpin membuat mereka dikarenai kemuliaan dari Tuhan. Imam Bukhari dan Imam Muslim menuliskan, kelak di hari kiamat pemimpin adil akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada perlindungan lain dari Allah. Kelak balasan atas jasadnya ialah surga. Dan di sini ada artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, ada 7 kelompok orang yang dianugerahai Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil. Pada sisi lain, kita sebagai rakyat wajib taat kepada pemimpin yang terpilih, tidak boleh berontak pada yang diangkat secara sah dan konstitusional. Kewajiban taat pada pemimpin tidak bisa ditawar, kata Ibnu Nasid dalam kitab Al-Bayan wa Ta'si wa Syar wa Tauji wa Ta'lil lil Masih al-Mustakbirah, sekalipun banyak yang tak menyukainya. Mungkin itu saja penjelasan yang tentang kepemimpinan di dalam Islam. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.